Baik, selamat malam pemirsa. Kembali lagi dengan saya Sakiki dengan NIM 221333003. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Saya akan melaporkan tentang kegiatan di minggu lalu pada tanggal 16 bulan November tahun 2024 pada hari Selasa, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Dr. Adi Kusuma, Esikom MSI. Baik, langsung saja sebelum ke pemateri, ada penugasan untuk praktek tentang menjadi seorang reporter yang dilakukan oleh kelompok teman saya yang beranggotakan ada Ina Sitiani, ada Aulia Rahadatul Aishi, ada Alivia Nindi Muzaki. Mereka menjelaskan mempraktikkan tentang berita yang sering terjadi di depan kampus UIN SMH Banten yang berada di Palima. Terkait tentang yang mereka praktikkan, yaitu tentang untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas dan tentang razia, terutama bagi pengendara yang melawan arus arah. Ada beberapa mahasiswa yang terkena razia karena melanggar arah atau melawan arah yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Kemudian yang berita kedua yang mereka sampaikan yaitu tentang isu viralnya video yang beredar tentang dua lawan jenis mahasiswa yang berada di kelas kosong, yang dimana dipost oleh salah satu akun di media sosial di aplikasi Instagram. Video tersebut belum terdapat kejelasannya, yaitu tentang dua lawan jenis atau laki-laki dan perempuan yang sedang berada di ruang kelas kosong. Mereka melakukan klarifikasi bahwasanya mereka sedang pijat keretak-keretak. Mungkin laporan tentang praktik daripada kelompok yang sudah saya sampaikan hanya seperti itu kurang lebihnya. Dilanjutkan oleh materi yang disampaikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan Novitus Sipa, Silpa Mimul Baroka, ada Ahmad Fauzi, ada Zulfadli Faturrahman, dan Aulia Setiawati. Menjelaskan tentang Computer Assisted Reporting, Jurnalisme Data, dan Jurnalisme Sains Manajemen Produksi, Departemen Produksi pada Divisi Pemberitaan. Yang pertama tentang pengertian jurnalisme. Di sini jurnalisme adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebar informasi atau berita yang bersifat aktual kepada masyarakat melalui berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, dan platform digital. Kemudian ada ciri khas daripada jurnalisme itu sendiri. Yang pertama itu pencarian fakta. Jadi seorang jurnalis itu harus mencari berita yang mau diliput itu secara fakta, tidak boleh asumsi atau karangan pribadi. Kemudian yang kedua objektivitas. Yang ketiga ada kecepatan dan ketepatan. Kemudian ada penyebaran informasi, dan yang terakhir ada pemberdayaan publik. Kemudian materi yang kedua yang dijelaskan oleh Zulfadli Faturrahman yaitu tentang CAR atau Computer Assisted Reporting. Computer Assisted Reporting adalah metode jurnalisme yang menggunakan teknologi komputer seperti perangkat lunak, analisis data untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi dalam pelaporan berita. Ada tahap-tahapan tentang untuk jurnalisme CAR ini atau Computer Assisted Reporting ini. Yang pertama itu identifikasi masalah. Tentukan isu dan rumuskan pertanyaan penelitian. Kemudian pengumpulan data. Kumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan. Jadi terkait pengumpulan data ini harus sumber yang cocok, tidak boleh mengada-ngada. Kemudian ada pemberitaan data tentang perbaiki kesalahan dan format data agar siap dianalisis. Ada analisis data, gunakan statistik atau visualisasi untuk menemukan pola atau tren. Kemudian ada interpretasi, pahami makna hasil analisis dalam konteks yang jelas. Di sini kemudian selanjutnya ada tahap-tahapan jurnalisme CAR
yaitu tentang penulisan dan penyajian. Gabungkan hasil ke dalam laporan lengkap dengan grafik atau tabel. Kemudian ada jurnalisme data. Jurnalisme data fokus pada penggunaan data besar untuk menemukan pola atau informasi penting yang disajikan dalam bentuk visualisasi data. Seperti biasa ada tahap-tahapan daripada jurnalistik data juga. Jurnalisme data, mohon maaf. Yang pertama, pilih topik dan pertanyaan. Kedua, kumpulkan data, bersihkan data, analisis data, interpretasi. Kemudian sajikan data, tulisan laporan, verifikasi, publikasi, dan juga evaluasi. Hampir sama dengan yang tadi tentang tahap-tahapan daripada chart. Dan selanjutnya tentang jurnalisme sains. Jurnalisme sains melibatkan sains untuk menyampaikan informasi yang lebih mendalam dan edukatif. Dan juga ada tentang manajemen produksi pada divisi pemberitaan. Manajemen produksi dalam divisi pemberitaan mencakup perencanaan, ada pengorganisasian, dan juga pengendalian sumber daya untuk menghasilkan konten berita yang berkualitas, efisien, dan juga sesuai kebutuhan audiens. Mungkin laporan dapat saya sampaikan cukup segitu. Mohon maaf, saya dan kameramen mohon maaf undur diri. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih.